Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH. Ya, kita ketemu lagi dalam rekaman video iseng yang cukup lama jeda ya. Baik, tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah berjudul menikmati proses. Tentunya istilah proses sudah tidak asing buat kita semua ya. Proses adalah satu area di mana itu adalah rentang waktu yang kita butuhkan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Nah, di sini sebetulnya ada dua pendekatan ya. Ada orang yang lebih berpikir bahwa untuk bisa mencapai hasil itu kita harus terus fokus kepada hasil ya. Sementara saya melihat kebalikannya, justru rahasia dari tercapainya hasil adalah proses itu, karena hasil tidak akan mengkhianati proses gitu. Nah, untuk bisa memudahkan apa yang saya bahas ini adalah begini. Silakan Anda ke Yogyakarta, atau mungkin Anda browsing, atau mungkin Anda sudah pernah mendengar bahwa ada satu tantangan yang cukup menarik di Yogyakarta, yaitu Anda diminta untuk berjalan ya dengan jarak tertentu untuk melalui celah di antara dua pohon yang ada di sana, di dekat Keraton Yogyakarta. Anda berjalan dengan keadaan mata tertutup, entah memejamkan mata atau Anda menggunakan penutup. Yang menarik adalah cukup banyak orang sering gagal melalui celah itu karena dia sebelum melalui celah ini dia akan berbelok ke arah yang berbeda, yang tidak menuju celah itu. Nah, sebetulnya apa sih rahasia kita, rahasia dari tantangan itu sehingga seseorang bisa melalui dua celah pohon itu? Rahasianya adalah menikmati proses. Oke, belum nangkep ya? Gini, saya berikan satu contoh yang lain di mana saya melakukan eksperimen ini beberapa tahun lalu. Jadi di sebuah ruangan dengan panjang sekitar 10 meter ya, sekitar 10 meter. Saya minta 3 orang untuk berjalan dengan dua mode. Mode pertama adalah mode di mana saya minta mereka untuk terus-terusan memikirkan hasilnya sepanjang mereka berjalan menuju tujuan. Mode kedua saya minta mereka untuk menikmati prosesnya, mereka menikmati setiap langkah di mana mereka menuju hasil atau tujuannya. Nah, pada waktu mode pertama ya, ketika itu dilakukan ternyata peserta banyak yang belok dari tujuannya, belok sana, seperti persis tadi waktu simulasi tantangan yang di Yogyakarta yang tadi saya ceritakan. Tetapi ketika para relawan yang saya minta untuk melakukan tadi pada mode kedua, mereka dengan mata tertutup ya, baik mode 1 maupun mode 2. Ketika mereka melihat saja tujuannya, tujuan saya ke sana, kemudian mereka berjalan dan selama mereka berjalan, mereka menikmati prosesnya, mereka enjoy dengan setiap langkahnya, tidak terlalu mikirin nanti sampai atau tidak. Justru tiga-tiganya sampai di tujuan itu. Melenceng sedikit ya, satu orang melenceng sedikit, tapi tidak seperti sebelumnya di mana di tengah itu melenceng semua. Nah, teman-teman semua, kadang ada orang yang begitu nafsu dengan impiannya, justru dia tidak fokus untuk mencapainya. Contohnya gini deh ya, untuk lebih membumi. Kalau misalkan ada 2 orang sales ya, sama-sama sedang presentasi menjelaskan produk kepada calon customer. Sales pertama ya, terlalu memikirkan orang ini beli atau tidak sepanjang dia menjelaskan produk. Sementara sales kedua, dia di awal memang punya harapan untuk atau terlintas pemikiran ini mudah-mudahan orangnya beli ya. Tapi pada waktu dia menjelaskan produknya, dia tidak fokus kepada hasilnya, dia fokus pada proses. Saya menjelasin produk ini dengan sebaik-baiknya, melayani pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh calon customer. Kira-kira secara nalar, sales pertama sama sales kedua, kira-kira mana yang lebih berpeluang untuk memikat hati calon customer? Kalau di dalam nalar saya ya, atau di dalam nalar Anda, saya sendiri ketika menjelaskan kepada calon customer gitu ya, dulu pernah lama di bidang penjualan, peluang yang sangat besar justru ada pada sales kedua, karena pada saat orang terlalu mikirin hasil saat menjelaskan produk, justru akhirnya dia tidak fokus saat presentasi. Tapi pada saat dia fokus pada presentasi, justru orang akan mendapatkan penjelasan yang komplit, mendapat jawaban yang memuaskan sehingga orang tertarik untuk membeli.
Nah, teman-teman semua, tentunya tiap dari kita punya tujuan yang saat ini mau kita capai ya. Atau mungkin sekarang sedang menetapkan tujuan selanjutnya, karena ini akhir tahun 2015 ya. Orang kadang bikin resolusi ya. Tapi resolusi ini bisa jadi re-problem ya. Solusi problem lawannya bisa jadi re-problem saat kita tidak bijak atau tidak mengevaluasi apa yang menyebabkan tahun ini kita tidak mencapainya. Dan hari ini saya ingin sampaikan bahwa yang menjegal kita biasanya adalah karena kita terlalu fokus kepada hasil, sehingga kita tidak fokus kepada proses yang menjadi penyebab hasil itu. Sebagaimana kita kalau misalkan naik kendaraan ya, kalau kita naik kendaraan, sejauh apapun tujuan yang mau kita tuju, tentunya yang memberikan peluang besar kita sampai adalah sejauh mana kita fokus waktu kita menyetir di dalam ruang kemudi. Jadi teman-teman semua, fokuslah kepada apa yang bisa kita lakukan saat ini, fokus kepada prosesnya, nikmati prosesnya, dan percayalah bahwa hasil akan setia kepada proses terbaik yang kita lakukan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.